Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jembatan Syafaat. Kami sangat senang dapat berbagi konten menarik dengan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada video kali ini kami akan membahas seputar kerejekian, yaitu 3 amalan pembuka rejeki yang diajarkan Rasulullah SAW. Baiklah, mari disimak video kami. Islam adalah agama yang universal karena mengatur urusan manusia secara lahiriah maupun batiniah. Ketika dunia dipenuhi ujian dan masalah, Islam hadir sebagai solusi terbaik. Sejak 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan terbaik untuk seluruh manusia. Beliau mengajarkan tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Bahkan urusan dunia sekalipun, Nabi SAW dengan sifat penyayangnya memberikan tips kepada umatnya. Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki berlimpah, cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah dan amalan-amalan ini. Berikut 3 amalan pembuka rejeki, yaitu yang pertama, menghidupkan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang mampu mendatangkan rejeki. Sholat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal atau tergelincirnya matahari, atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang zuhur. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Riwayat lain menyebut 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya? Wahai Rasulullah, Nabi SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Yang kedua, membaca zikir. Dalam kitab hadis Thariq Baghdad, Imam Al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam Malik, perawi Abu Nuaim meriwayatkan dari sahabat Ali, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nuaim. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabatnya mengamalkan bacaan ini demi melapangkan rezeki. Amalan ini teruji dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin. Bacaan yang dimaksud ialah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali. Sebagian ulama mengatakan zikir dibaca setelah sholat zuhur.
Selain itu, membaca zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullahal azim 100 kali dalam setiap hari. Lebih utama apabila dibaca setelah azan subuh sebelum iqomah. Yang ketiga, membaca surah Al-Waqiah setiap hari. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56 yang berjumlah 96 ayat. Surah Al-Waqiah memiliki makna kiamat. Kandungannya menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi dan balasan bagi orang mukmin dan orang kafir. Al-Waqiah juga menceritakan penciptaan manusia, api, dan segala jenis tumbuhan sekaligus menerangkan kuasa Allah ketika hari kebangkitan. Surah ini merupakan amalan penghalang seseorang dari kefakiran. Surah ini dianjurkan dibaca setiap selesai sholat asar atau pada malam hari. Dalam sebuah riwayat diceritakan suatu hari Khalifah Utsman bin Affan datang memberikan sejumlah harta kepada sahabat Nabi yang tengah sakit, Abdullah bin Mas'ud, untuk putra-putranya. Namun Abdullah bin Mas'ud menolaknya, sembari mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud membuka rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan Rasulullah kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putriku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surah Al-Waqiah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Ia kemudian menyampaikan sabda Rasulullah yang artinya barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Selain hadis Abdullah bin Mas'ud tersebut, Ibnu Katsir juga menyampaikan sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Waqiah. Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan. Hadis riwayat Abu Suja. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mencantumkan hadis serupa dari Anas. Surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Maka bacalah surat Al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Ibnu Murdawayh. Demikian amalan-amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kebaikan umatnya. Barang siapa yang mengajarkannya dengan istiqomah, insya Allah akan mendapat keberuntungan. Untuk hasil yang maksimal, setiap amalan doa tentunya dibarengi dengan usaha ikhtiar agar hasilnya berkah. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi pendengar semua. Jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel Jembatan Syafaat ini untuk mendapatkan update konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.